Saya akan mengambil itu dalam 3, 2, 1. Pertama, kita perlu paham latar belakang dari emosi ini. Emosi ini berada di negara berkembang, yang artinya pemerintah dan orang-orang di sana nggak punya kapasitas untuk mengolah energi sekitar mereka. Seperti misalnya kita hidup di Indonesia, di mana orang-orang di sini tuh ya nggak punya kapasitas untuk mengolah misalnya tambang emas atau listrik dan air dan lain sebagainya, dan dimana pada akhirnya kita tuh nggak bisa 100% maksimalkan energi yang ada di sekitar kita, karena meskipun melimpah tapi kita nggak bisa maksimalkan, yang akhirnya justru kita akan rugi karena ya kita nggak bisa manfaatin energi itu semaksimal mungkin. Dan di sini kita juga perlu tahu bahwa perusahaan swasta itu justru bisa membantu mereka. Kenapa? Karena jika misalnya sektor energi itu diatur dengan baik oleh swasta, mereka tuh bisa dapat distribusi energi yang baik. Kalau distribusi energi yang baik, maka ya otomatis kualitas hidup masyarakat tuh jadi lebih baik. Dan ini overall bisa membuat masyarakat jadi lebih sejahtera. Lalu kita untuk paham lebih lanjut, kita masuk ke karakterisasinya. Di sini pertama kita perlu paham aktor rentannya di emosi ini adalah masyarakat. Kenapa? Di sini mereka tuh perlu distribusi energi yang baik, yang mana itu bisa nggak bisa dijamin oleh pemerintah di negara berkembang, karena pemerintah negara berkembang sendiri itu ya karena mereka di negara berkembang mereka nggak punya kapasitas untuk bisa memberikan energi yang terjamin gitu untuk masyarakatnya. Kalau di sini aktor bertanggung jawabnya adalah pemerintah, di mana ya mereka di sini tuh memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Di konteks ini mereka perlu memberikan distribusi energi yang baik sesuai dengan apa yang rakyat butuhkan, karena ya distribusi energi itu adalah hal dasar yang perlu untuk bisa masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang kita akan masuk ke karakterisasi yang sangat penting yang akan saya tekankan sekali lagi. Di sini ya katanya adalah privatisasi, di mana ini artinya itu bisa artinya transfer kepemilikan, kontrol atau manajemen. Ya, kita sini perlu paham bahwa privatisasi ini bisa artinya memberikan transfer manajemen, yang artinya ya kita tuh nggak harus 100% memberikan kepemilikan. Artinya kalau misalnya di sini konteksnya pemerintah ingin memberikan akses manajemen ke swasta, itu bisa aja, karena itu bisa. Sekarang kita masuk ke beban buktian. Di sini ada 2 beban buktian yang akan kami bawakan sebagai pihak pro. Pertama, ya kami ingin buktikan bahwa swasta itu bisa membantu distribusi energi, dan kedua kami akan buktikan bahwa hanya swasta yang bisa melakukan distribusi energi di negara berkembang ini. Lalu kita masuk ke modelnya yang akan kami jelaskan untuk mempermudah. Jadi di dunia kami ini pemerintah akan memberikan akses manajemen energi ke sektor swasta. Kebijakan ini akan dilaksanakan di negara berkembang. Dan juga perlu diingat bahwa di sini pemerintah tuh memberikan akses manajemen. Jadi di sini pemerintah tuh masih bisa mengawasi prosesnya agar tidak terjadi korupsi dan lain sebagainya. Dalam artian ya pemerintah tuh memberikan, karena mereka di sini nggak punya kapasitas untuk mengatur energi tersebut, mereka memberikan aksesnya tuh ke swasta. Di sini akhirnya swasta bisa mengatur sebagaimana mestinya. Lalu akhirnya di sini energi bisa terdistribusi dengan baik. Dan rakyat di sini nggak perlu khawatir dengan korupsi, karena ya pemerintah masih megang akses, dan di sini pemerintah itu punya tanggung jawab untuk transparan soal dana dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa memberikan informasi ini ke rakyat. Jadi ini bisa mencegah bagaimana perusahaan swasta itu korupsi atau lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu preemptif. Di sini mungkin lawan akan mengatakan bahwa bisa aja ada korupsi di swasta, tapi seperti yang saya jelaskan tadi ini salah. Kenapa? Pertama, negasinya ini tuh gak akan terjadi karena ya dimosi karakterisasi dan model kami sudah jelaskan bahwa di sini pemerintah tuh akan megang saham mayoritas. Dalam artian mereka cuma memberikan akses manajemen kepada swasta, dan akhirnya di sini pemerintah masih bisa memiliki akses untuk ya bikin keputusan dan lain sebagainya, dan juga terutama yang paling penting transparansi dana, karena pemerintah itu punya kewajiban untuk melakukan hal tersebut, maka di sini korupsi bisa dicegah. Sekarang kita akan masuk ke poin ke-6, yaitu argumen yang akan saya bawakan. Di sini judulnya swasta itu lebih efisien. Kita masuk ke latar belakangnya. Pertama, di negara berkembang ini kita tuh orang-orang perlu banget untuk memaksimalkan distribusi energinya. Kenapa? Karena ya distribusi energi itu adalah suatu hal yang wajib, kayak misalnya bagaimana kita butuh listrik untuk kehidupan sehari-hari, air untuk minum, untuk mandi, cuci pakaian dan segala macamnya. Oleh karena itu distribusi energi di sini penting. Namun di negara berkembang ini kadang nggak bisa terpenuhi 100%. Kenapa? Karena ya pemerintah di negara berkembang itu kadang nggak punya kapabilitas untuk melakukan manajemen untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu kadang ini jadi sesuatu yang jadi permasalahan di negara berkembang, karena mereka ya bahkan nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehari-hari. Dan di sini kita juga perlu tahu bahwa perusahaan swasta itu adalah perusahaan yang profit oriented. Artinya apa? Artinya mereka tuh sangat mementingkan keuntungan dan akan melakukan segala perkembangan yang diperlukan agar mereka bisa mendapatkan untung. Dan di sini mereka pasti mengutamakan ya tujuan mereka dalam perusahaan konteksnya. Misalnya jika perusahaan ini perusahaan sektor energi, maka mereka akan mengutamakan melaksanakan tujuan mereka, yaitu ya distribusi energi untuk mendapatkan untung. Oleh karena itu di sini swasta itu memiliki kapabilitas yang lebih daripada pemerintah untuk bisa mendistribusikan energi yang sangat penting untuk masyarakat negara berkembang. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu perubahannya. Di
Di sini tesisnya kami ingin membuktikan bahwa hanya swasta yang bisa mengefisiensikan distribusi energi dibandingkan pemerintah. Targetnya apa? Di sini kami ingin memberikan 49% ya, atau paling enggak bukan saya mayoritas sektor energi itu ke swasta. Dan di sini perlu catat bahwa ya pemerintah itu masih memiliki saham mayoritas, artinya mereka masih memegang kendali sebenarnya. Sekarang kita masuk ke alasan strukturalnya. Di sini pertama pemerintah itu nggak bisa punya kapabilitas untuk manage energi itu sendiri, dan kedua di sini swasta justru yang punya kapasitas karena ya mereka tadi itu profit oriented. Sekarang kita masuk ke perubahannya. Di sini sektor swasta pada akhirnya akan mengatur sektor energi, tapi kepemilikan tetap dipegang oleh pemerintah dan energi bisa terdistribusi dengan baik pada akhirnya, karena ya swasta itu adalah perusahaan yang menjunjung tinggi profit oriented, lalu mereka pasti akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan profit tersebut. Sekarang kita masuk ke likelihood-nya. Di sini pertama insentifnya swasta tuh pasti mau. Kenapa? Karena ya mereka tuh profit oriented dan sektor energi di perusahaan di negara berkembang itu sangat menguntungkan karena belum ada yang bisa memanage sektor energi tersebut. Oleh karena itu di sini perusahaan swasta pasti butuh untung dan mereka pasti bisa masuk ke dalam dengan sangat mudah, lalu ya mendapatkan untung dari mendistribusikan energi di situ. Lalu kapasitasnya di sini sayangnya pemerintah nggak punya kapasitas untuk bisa mengatur energinya, namun di sini yang punya adalah swasta. Karena ya mereka profit oriented tadi. Terus konteksnya di sini ya jelas ini adalah musuh yang berbeda dari negara berkembang. Oleh karena itu kadang-kadang pemerintahnya dan masyarakatnya nggak punya kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu di sini swasta justru datang untuk menjadi penyelamat yang bisa menjadi orang yang mengatur ya manajemen energi tersebut. Lalu apa dampaknya? Pada akhirnya ini bisa membuat distribusi energi di negara berkembang tersebut itu baik, dan otomatis karena distribusi energinya baik, kualitas hidup masyarakat di sana meningkat karena ya kebutuhan dasar terpenuhi seperti listrik, air dan sebagainya macamnya. Dan otomatis karena kebutuhan dasar ini terpenuhi, masyarakat jadi produktif, mereka bisa meninggikan karir dan bisa berkembang sebagai manusia, dan akhirnya bisa membuat negara itu jadi negara yang maju sesuai dengan tujuan dari pemerintah. Lalu penimbangannya apa? Di sini kasus kami itu melakukan aturan rentan karena di sini ya ada perusahaan swasta yang mana mereka jadi membentuk distribusi energi yang efisien, dan pada akhirnya di sini masyarakat jadi hidup dengan sejahtera karena kebutuhan dasar terpenuhi oleh perusahaan swasta yang mau distribusi energinya. Ya, sekian dari saya, bangga menjadi profesi.